Halo sahabat White Sky, kembali lagi di HeliView bersama aku kali ini Delia yang akan ngebahas seputar helikopter nih tentunya. Kali ini kita ditemani oleh Kak Rahmat dari Helicity. Halo Kak Rahmat. Biasanya saya yang wawancara, tapi kali ini saya yang ditanya-tanyain nih. Jadi saya mesti siap-siap menjawab pertanyaan. Iya betul banget. Nah sebagai orang awam nih ya, kan aku nggak biasa lah ya sama helikopter. Aku mau nanya sama Kak Rahmat nih dari Helicity. Emang apa sih kelebihannya kita tuh harus naik helikopter? Sedangkan kan ada minibus, ada banyaklah transportasi umum lainnya. Oke. Yang pertama kita mesti tahu dulu, apa sih itu fungsi dari helikopter? Kenapa sampai ada orang bisa berani naik helikopter meskipun dia mesti mengeluarkan biaya yang ekstra gitu ya dibanding transportasi darat. Seperti yang kita ketahui, helikopter itu kan terbang ke atas. Dia bisa mendarat di mana saja. Even itu di atas gedung. Kalau pesawat pada umumnya kan mesti pakai landasan dong. Nah, terkadang helikopter ini adalah yang dipakai mereka ketika untuk mencapai daerah-daerah terpencil. Tapi aku penasaran nih. Ya. Kita kalau naik helikopter tuh turunnya emang bisa di mana aja ya? Bisa. Bisa. Apa sih syaratnya kalau misalkan tempat itu bisa diturunin oleh helikopter gitu? Pada dasarnya itu adalah kita harus landing di namanya open area, di area terbuka. Jadi kalau selama itu area terbuka, sekelilingnya aman, helikopter itu dapat mendarat. Di atas gunung pun bisa. Di atas gedung pun bisa. Begitu Delia, kurang lebih. Tapi kalau di Jakarta sendiri, spot-spot untuk helikopter terbang tuh sama mendarat, udah banyak belum sih? Jakarta itu banyak helipad. Iya. Contohnya ya, kalau kami waktu itu White Sky Aviation atau Helicity, kami juga kerjasama sama Pondok Indah Mall. Kita pernah membawa tamu HeliView kita untuk landing di Pondok Indah Mall. Terus kemudian di Gandaria City, juga ada lagi di area Duta, dan banyak juga di di lapangan sepak bola di daerah Kuningan tuh, di Gor Sumantri, itu kita juga pernah landing helikopter sana. Dan itu kan kalau landing di sana tuh langsung aja selama area itu aman, kita koordinasi sama tempat tersebut dan kita bisa mendarat gitu. Oke. Menurut aku ya, dan salah satu mungkin ya sahabat White Sky ini pasti takut nih naik helikopter. Sebenarnya aman nggak sih helikopter tuh? Persentase jatuh atau kecelakaannya seperti apa? Nah ini bicara mengenai persentase juga ya. Ini ada data dari Komite Nasional Kecelakaan Transportasi atau KNKT. Kalau kita naik mobil itu atau naik motor, transportasi darat lah, itu potensi kecelakaan ada di angka 5%. Sedangkan naik transportasi udara 0,76%. Percaya nggak? Naik pesawat 0,76%. Di bawah 1%. Artinya kan jauh sekali kalau kita bisa bilang. Naik transportasi udara lebih aman jauh dibanding transportasi darat. Kalau kita ke bandara, contohnya pada umumnya yang normal ya, lebih aman kita terbang dari Jakarta menuju Surabaya daripada perjalanan dari rumah menuju bandara. Di situ yang membuktikannya. Nah, kembali lagi ke masalah aman atau tidak. White Sky Aviation Helicity kami sudah mengikuti aturan internasional yang dinaungi oleh ICAO, International Civil Aviation Organization. Itu adalah lembaga penerbangan internasional di bawah PBB. Nah, kenapa kita bisa ikut ke situ? Karena Indonesia adalah negara bagian dari PBB. Negara yang ikut bagian dari PBB automatically akan tunduk pada peraturan di ICAO tersebut. Nah, di Indonesia sendiri apakah ada lembaga yang mengatur secara nasional mengenai regulasi penerbangan? Ada. Di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Nah, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara itu dia mengeluarkan yang namanya PKPS, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, atau kalau bahasa Inggrisnya kita bilang Civil Aviation Safety Regulation (CSR) gitu. Nah, itu semua ada aturannya. Pesawat harus di-maintain setiap contohnya 50 jam, setiap 100 jam. Nanti sebelum terbang harus diinspeksi dulu apakah pastikan aman. Kan pesawat pas mau terbang juga itu ada namanya pre-flight. Dipastikan pesawat ini layak terbang nggak. Jadi ada yang namanya seorang teknisi pesawat yang mengecek secara menyeluruh apakah helikopter itu dalam keadaan layak terbang. Kalau bautnya hilang satu aja, itu bisa nggak terbang. Oh, sedetail itu ya? Sedetail itu. Nanti ketika itu semua sudah clear, baru ada namanya logbook maintenance logbook. Ditandatangan di situ.
pesawat ini adalah layak terbang, tanda tangan, strip. Contoh, nama teknisi siapa? Delia Amanda gitu. Iya, oke. Gitu. Contohnya gitu. Contoh gitu. Jadi sedetail itu. Jadi aman lah ya. Aman banget. Dan pilot-pilotnya, krunya juga sudah terlatih. Karena pilot-pilot juga itu secara nasional di seluruh operator pun ya, apalagi di White Sky, itu dilatih untuk emergency exercise. Banyak sekali. Mulai contoh simpelnya CFIT ya, Control Flight into Terrain. Jadi gimana sih kalau kita nih menghadapi, memasuki namanya kehilangan kendali, tapi pada saat masuki daerah pegunungan gitu contohnya. Terus kemudian emergency kalau mesin mati itu gimana kita menghadapinya gitu. Tapi so far dalam pengalaman White Sky Aviation selama 12 tahun berdiri ini belum pernah ada kejadian yang signifikan seperti itu. Wah, good banget nih. Yeah. Teman-teman jadi nggak usah takut lagi sekarang kalau mau naik helikopter bisa banget langsung hubungi Helicity. Iya, tahu nggak nomornya di berapa? Berapa tuh? Di 0811 933 1111. Satunya 4 kali. Oke, dicatat ya teman-teman. Iya. Nanti di-insert di sini di nomornya. Kalau untuk destinasinya gitu Kak, bisa kemana aja sih nyewa Helicity ini? Oke, pada dasarnya kita juga ada yang namanya bisnis semacam spot charter gitu ya. Nah itu contoh kita mau Jakarta menuju mana nih? Menuju Pekalongan, menuju Bandung. Gitu, itu kita bisa. Nah tapi memang kemarin-kemarin ini kita juga sempat ada promo kan menggunakan B505 itu. Jadi Jakarta menuju Bandung harga sekian, murah untuk 3 orang. Nggak nyampe 10 juta pada waktu itu ya. Oh, jadi ada promo-promo menarik pastinya dari Helicity ini untuk para teman-teman yang mau naik helikopter. Betul. Ya kalau sekarang harganya nggak beda-beda jauh lah. Aftur kan lagi naik sekarang nih. Iya betul. Kak, selain untuk transportasi ya, helikopter ini biasanya digunain buat apa sih? Oke. Mungkin kita bingung juga nih helikopter buat ngangkat orang aja atau enggak. Percaya atau enggak. Kita ada namanya program helikargo. Itu serius. Ngangkat barang? Serius. Kita pernah kok melayani pelanggan yang request itu. Jadi barang itu maksimum kalau kita kurang lebih 600 kilo ya. Maksimum. Itu satu kali terbang? Ya intinya 1 kali terbang untuk memenuhi semua kabin helikopter itu. Di helikopter B505. Itu waktu itu sama 429 kita kan. Nah itu tuh kita helikargo gitu jadi transport dari CHP, Cengkareng Heliport, ke tempat tujuan yang diinginkan oleh customer. Dan itu kami memastikan dan menjamin keamanan dari barang berharga tersebut. Karena nggak mungkin dong ini barang main-main, wong dibawain pakai helikopter toh. Oh jadi nggak cuma buat ngangkut penumpang aja, bisa juga untuk kargo teman-teman. Tapi selain itu juga kami kalau boleh sharing ya, kami juga sekarang ini kan lagi kerjasama sama BNPB. Untuk apa? Untuk aerial surveillance. Jadi untuk kebakaran hutan dan lahan, kita memantau monitor dari sana. Jadi kan kalau yang namanya, sekarang memang ada drone ya, kita canggih-canggih drone. Tapi apakah drone ini bisa terbang sejauh dan setinggi helikopter? Kan tentu tidak, ya kan? Betul. Iya, jadi ketika ada kejadian kebakaran hutan, secara rutin helikopter kami itu memantau jika ada kebakaran. Dan jika memang ada kebakaran, ya kita melaporkan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti segera, begitu. Kalau menurut Kak Rahmat sendiri, untuk memperkenalkan helikopter ini sebagai transportasi yang bisa dipakai juga nih sama masyarakat umum, itu gimana sih? Karena kan pasti masyarakat nih masih belum terbiasa ya menggunakan helikopter kemana-mana. Itu gimana Kak? Biar masyarakat tuh aware gitu. Caranya pantengin terus YouTube channel Helicity Vitol, biar sahabat White Sky ini ngerti tentang helikopter nih bahwa adalah transportasi yang affordable dan juga safe, begitu. Baik, luar biasa banget nih perbincangan kita hari ini tentang helikopter. Intinya ya, teman-teman semua yang nonton nih, jangan takut untuk naik helikopter. Karena dijamin aman, cepat juga, dan efisien ya. Efisien. Betul. Ada lagi? Untuk teman-teman biar terpacu, berani untuk naik helikopter Kak? Ya jangan lupa ya, nih kami juga lagi ada program spesial nih, khusus untuk sahabat White Sky nih. Tahu nggak? Namanya The Weekenders. Jadi dengan kalian datang ke sini pas weekend, Sabtu Minggu bisa bawa ayang, bisa bawa keluarga, terus bisa bawa sahabat kalian terdekat untuk joy flight selama 12 menit keliling Jakarta naik helikopter. Wow, kapan lagi teman-teman? Nah catet dan juga bisa buat ngedate juga ya? Bisa dong, kalau yang punya pacar. Oh iya, mumpung ayang-ayangan nih, aku penasaran nih, banyak nggak sih yang disewa itu untuk lamaran atau untuk nembak gitu? Pernah, ada. Dan kemarin kita belum lama ada salah satu artis kita juga untuk melamar di sini. Wow. Dia memang dari keluarga orang kaya banget, terkenal banget artisnya kok itu pokoknya. Nanti Kak Delia juga tahu kita
Siapa, kalau mau tahu siapa, coba cek di Instagram kami di Helicity Indonesia nanti kan. Ya, wah banyak banget, lengkap banget. Pokoknya ini jadi satu inspirasi juga nih kalau yang mau ngelamar ayangnya. Bisa sewa Helicity. Iya. Oke. Nggak, kenapa sih ngomong-ngomongin Ayang ini, emang nggak dilamar-lamar sama pacarnya? Aduh, belum ada nih, Kak. Semoga bisa nonton ini banyak yang terinspirasi juga nih. Semoga. Semoga. Dan kami tunggu juga kehadiran sahabat White Sky di Cengkareng Heliport untuk terbang bersama kami ya. Oke, sekian dulu perbincangan kita tentang helikopter. Jangan lupa saksikan konten-konten kita berikutnya karena nggak kalah seru dengan ini, oke? Oke. Dadah! Bye, sampai jumpa lagi. Salam sehat, salam Dirgantara. Mantap!